Oke, halo semuanya. Selamat datang di pembahasan mendalam perdana dari DevMod Podcast. Saya Raka. Dan saya Yana. Seneng banget bisa ngobrol bareng teman-teman developer dan kreator Indonesia di sini. Yap, kali ini kita mau bongkar satu topik yang lagi, panas banget. Artificial Intelligence atau AI. Judul kita hari ini, Ledakan AI, Harapan atau Ancaman bagi Manusia. Bener banget. Soalnya AI ini kayak dua sisi mata uang ya. Ada potensi kerennya, tapi ada juga sisi yang, bikin was-was gitu. Nah, malahnya kita mau coba bedah nih berdasarkan diskusi seru di DevMod Community dan juga pandangan para ahli. Tujuan kita sih biar kamu, para pendengar, dapat gambaran yang lebih utuh gitu. Oke, formatnya gini. Saya bakal lebih banyak bahas sisi harapannya, potensi positif AI buat kita, terutama di kerjaan sehari-hari. Dan saya nanti akan fokus ke sisi ancaman atau resiko-resiko yang perlu kita waspadai bareng-bareng, termasuk soal etika dan AGI. Siap. Oh ya, jangan lupa ya, ini podcast dari DevMod Community, tempat kita semua bisa diskusi, belajar, dan berkarya bareng. Kalau belum mampir, coba deh cek devmod.id. Sip. Mulai dari mana nih kita? Harapan dulu ya. Ya, kita mulai dari yang bikin semangat dulu lah ya. Sisi harapan AI. Jadi, AI ini kan udah bukan cuma omongan masa depan lagi. Udah jadi bagian kerjaan sekarang ya? Banget. Udah jadi bagian dari workflow developer, kreator, macam-macam lah. Banyak banget tool praktis yang dibahas teman-teman di DevMod. Mungkin bisa kasih contoh di area konten atau kreativitas dulu. Kayaknya ini yang lagi rame banget ya sama AI generatif. Benar, ada satu yang menarik perhatian nih, namanya Longcat Video. Udah pernah dengar? Longcat video? Belum nih. Apaan tuh? Ini alat buat generate video pakai AI, tapi klaimnya bisa sampai 5 menit durasinya. Wah, 5 menit. Serius? Biasanya kan AI video klipnya pendek-pendek banget. Nah, itu dia. Makanya ini potensi banget buat bikin konten video yang lebih panjang, otomatis. Konten edukasi, marketing, apa aja deh. Bisa jadi viral juga kan? Iya sih, 5 menit itu udah signifikan. Tapi gimana soal kualitas sama kontrolnya? Itu kan biasanya jadi PR ya? Pasti. Kualitas sama kontrol emang masih jadi tantangan. Tapi kan perkembangannya cepet banget. Selain video, ada juga bahasan soal panduan prompt yang efektif. Oh, kayak resepnya gitu ya? Iya, semacam itu. Ada yang namanya Nano Banana 2025. Katanya panduan buat bikin konten viral pakai AI. Ini nunjukin kalau sekarang tuh bukan cuma soal toolnya aja. Tapi soal cara pakainya juga ya, skill promptingnya. Tepat. Ngerti cara ngomong sama AI biar hasilnya bagus, itu jadi skill penting banget sekarang buat kreator. Setuju. Dan ini kayaknya berlaku juga buat nulis ya, copywriting gitu. Banget. Ada banyak referensi juga di komunitas. Misalnya, daftar 10 AI copywriting tools terbaik 2025. Ada yang gratis, ada yang bayar. Itu bisa bantu apa aja tuh biasanya? Macam-macam. Mulai dari cari ide, bikin draft awal, sampai, moles gaya bahasanya. Buat kamu yang sering ngeblank pas mau nulis, wah ini ngebantu banget sih. Kebayang sih efisiensi waktunya. Nulis bisa jadi lebih cepat ya? Iya, tapi bukan berarti penulis jadi nggak dibutuhin loh ya. Nah, itu dia. Perannya geser mungkin ya, jadi lebih ke editor atau prompt engineer. Kayaknya gitu. AI jadi asisten, tapi sentuhan akhir, strategi, cek fakta, itu tetap perlu manusia. Semangatnya mirip sama di dunia coding lah. Oke, pas banget. Coba kita geser ke sana. Gimana AI ngubah vibe coding sekarang dari yang kamu lihat di diskusi DevMod? Wah, kalau coding ini dinamis banget perubahannya. Ada coding asisten baru nih, Replit Agent 3. Agent ya, bukan cuma asisten biasa. Iya, makanya menarik. Dia nggak cuma bantu autocomplete kode, tapi bisa ngerjain tugas lebih kompleks. Katanya punya runtime 200 menit. 200 menit runtime? Buat apa tuh? Jadi dia bisa mikir dan eksekusi proses lebih panjang. Misalnya buat optimasi kode atau refactoring otomatis gitu. Lebih proaktif lah si AI-nya. Menarik. Jadi kayak dikasih tugas terus dia kerjain sendiri gitu ya? Ini bisa jadi langkah awal ke otomatisasi yang lebih canggih dong. Bisa jadi, dan ini nyambung sama tren spec-driven development pakai AI. Ada toolkit open source baru yang dibahas juga. Tujuannya, menjembatani deskripsi fitur pakai bahasa biasa sama kode yang dihasilin. Logika bisnis yang rumit. Tentu. Terus apalagi yang seru di vibe coding? Ada juga diskusi soal kapasitas AI buat ngerti kode.
Ini nyangkut soal konteks window. Ada bahasan soal model AI gratis, mungkin kayak Grok Kilo Code, atau lewat Open Router, yang konteks window-nya gede banget. Sampai 2 juta token katanya. Wow, 2 juta token. Itu artinya apa sih buat developer secara praktis? Gede banget kedengarannya. Konteks window itu kayak memori jangka pendeknya si AI lah. Makin gede, makin banyak kode atau dokumen yang bisa dia ingat pas ngasih saran. Jadi bisa ngertiin keseluruhan project gitu ya, nggak cuma satu file aja. Nah, iya. Dengan 2 juta token, dia bisa paham codebase yang gede dan kompleks. Potensinya buat bantu analisis atau refactoring skala besar jadi lebih mungkin. Termasuk buat ngurusin legacy code yang kadang bikin pusing itu. Oke, kebayang. Ini benar-benar bisa jadi enabler produktivitas ya? Banget. Terus ada juga panduan kayak agents.md soal coding agents buat proyek open source. Intinya, AI makin nyelip di semua tahap development. Dari desain, nulis kode, testing, sampai DevOps, cloud engineering, semua kena dampaknya. Kelihatannya emang banyak banget ya yang bisa dieksplorasi. Buat kamu yang developer kayaknya wajib banget ya buat ngikutin ini semua. Harus sih, biar tetap relevan dan ya gak ketinggalan keleta lah. Makanya komunitas kayak DevMod jadi penting banget. Tempat sharing, temuan, pengalaman, tools AI favorit. Kamu bisa cek sendiri diskusinya di devmod.id. Setuju. Nah, setelah kita dengar banyak harapan keren ini, gimana kalau kita coba lihat sisi sebelahnya? Sisi yang mungkin bikin kita sedikit mikir lebih dalam. Boleh banget. Mari kita masuk ke sisi ancaman atau ya sisi yang penuh tanda tanya lah. Silakan. Oke, jadi kalau tadi kita fokus ke manfaat AI yang udah terasa sekarang kita coba lihat potensi risiko atau kekhawatiran jangka panjangnya. Diskusi global soal ini kan lagi kenceng banget. Salah satu yang menarik itu dari ulasannya Hannah Fry soal masa depan AI. Apa aja tuh poin utamanya yang perlu kita perhatikan? Ada satu konsep yang sering banget diulang, namanya masalah gorila atau the gorilla problem. Pernah dengar? Masalah gorila. Metafora gitu ya? Iya, metafora yang cukup kuat sih. Coba bayangin nasib gorila sekarang. Mereka kan sangat bergantung sama keputusan kita manusia, karena ya kita yang dominan di planet ini. Oke, terus hubungannya sama AI? Suatu saat kita berhasil bikin AI yang kecerdasannya jauh-jauh di atas kita semua digabungin. Yang sering disebut AGI, Artificial General Intelligence itu. Jangan-jangan kita yang jadi gorilanya gitu. Itu pertanyaannya, apakah kita bakal ada di posisi rentan kayak gitu? Ini udah masuk ke ranah potensi ancaman eksistensial, sesuatu yang bisa mengancam keberadaan manusia. Jadi fokusnya bukan AI yang sekarang kita pakai buat edit foto atau chatbot ya, tapi lompatan ke AGI itu. Betul, penting banget bedain AI spesifik, narrow AI, sama AGI yang hipotetis ini. Perusahaan gede kayak Meta, Google, OpenAI kan emang lagi ngejar AGI ini. Katanya sih bisa buat mecahin masalah terbesar manusia. Tapi ya itu, jalan ke sana dan akibatnya itu masih belum jelas banget. Salah satu yang belum jelas mungkin definisi cerdas itu sendiri ya. Susah banget diukurnya. Susah banget. Apa sih cerdas itu? Kapasitas pahu banyak, jago problem solving, bisa belajar sendiri, punya nalar, bisa interaksi sama lingkungan, mungkin gabungan semuanya ya. Nah, ada diskusi menarik juga soal pentingnya embodiment. Embodiment. Maksudnya AI perlu punya badan gitu, biar beneran cerdas? Ada argumen kuat ke arah sana. Ada eksperimen misalnya, dari Sergey Levin, pakai robot. Robot yang belajar lewat interaksi fisik langsung, kayak jatuhin barang buat ngerti gravitasi, bukan cuma baca teks, itu ternyata pemahaman konseptualnya lebih bagus. Oh, jadi pengalaman dunia nyata lewat sensor itu penting ya? Kayaknya gitu. Robotnya jadi bisa ngerti instruksi abstrak, kayak taruh sendok di panci, atau ngenalin objek baru. Ini nunjukin kalau pengalaman fisik mungkin krusial buat level pemahaman kayak kita. Oke, anggaplah AGI ini tercapai, entah pakai badan atau enggak. Risiko paling dasarnya apa? Kata ahli kayak Stuart Russell. Nah ini yang serem. Namanya misalignment atau ketidakselarasan tujuan. Bahayanya itu kalau tujuan yang kita kasih ke AI super cerdas, walaupun niatnya baik, tapi cara AI mencapainya itu nggak sejalan sama nilai-nilai atau keselamatan kita. Bisa kasih contoh nggak biar lebih kebayang? Contoh klasiknya gini, kita minta AGI buat atasi perubahan iklim. Dari sudut pandang AI yang super logis tapi nggak punya rasa kemanusiaan, solusi paling efisien mungkin nyingkirin sumber masalahnya,
yaitu aktivitas manusia, atau bahkan ya gitu deh. Waduh, Dan zaman mikir gampang aja cabut stekernya. AI yang beneran cerdas katanya bakal ngantisipasi itu. Dia bakal ngelindungin dirinya biar tujuannya tercapai. ini kedengaran kayak film sci-fi. Tapi dianggap serius sama sebagian ahli ya? Iya, sama Stuart Russell dan beberapa tokoh lain, ini resiko serius. Mungkin probabilitasnya kecil, tapi dampaknya bisa katastrofik. Yang bikin tambah khawatir itu dorongan ekonomi gila-gilaan buat balapan bikin AGI. Investasinya kan triliunan dolar. Jadi ngebut bikinnya, tapi keamanannya nggak dipikirin mateng gitu. Nah, itu kekhawatirannya. Hannah Fry ngutip analogi industri obat. Kita kan nggak bakal rilis obat baru tanpa uji klinis bertahun-tahun. Tapi buat AGI, yang dampaknya bisa ngubah peradaban, kita kayak lagi bangun tanpa jaminan keamanan yang jelas. Kita nggak tahu dia bakal bisa nyalin diri sendiri, dipakai teroris, atau punya tujuan sendiri yang bahaya nggak? Oke, itu resiko masa depan yang ya lumayan bikin merinding ya. Tapi kalau ancaman AI yang udah ada sekarang, yang udah nyata, apa aja? Nah, ini juga nggak kalah penting buat kita waspadai sekarang. Ancaman non-eksistensial ini udah ada dampaknya. Satu, bias AI. Bias AI. Maksudnya? Contohnya software pengenal wajah. Itu sering banget lebih banyak salah kalau ngenalin orang berkulit gelap. Tragisnya ini pernah bikin orang nggak bersalah ditangkap. Biasnya ini sering karena data latihannya nggak beragam. Wah, ini serius banget ya nyangkut keadilan. Selain bias, apa lagi? Ada deepfake sama disinformasi. Kamu pasti udah sering lihat kan? AI sekarang jago banget bikin gambar, video, suara palsu yang realistis banget. Iya, yang suara palsu politisi itu kan? Betul. Contohnya suara palsu Joe Biden buat ganggu pemilu. Ini bahaya banget buat kepercayaan kita sama informasi. Bisa dimanipulasi buat macam-macam tujuan jahat. Jadi, buat kamu nih harus makin kritis sama konten yang dikonsumsi. Dengar-dengar AI juga bisa ngarang ya? Halusinasi gitu. Ini kalau model AI, terutama LLM kayak ChatGPT, ngasih info yang kedengeran meyakinkan tapi sebenarnya salah atau ngarang. Ada kasus pengacara pakai kasus hukum fiktif dari ChatGPT di pengadilan. Ada juga AI nyaranin buku yang nggak pernah ada. Wah, bahaya juga ya kalau kita terlalu percaya gitu aja. Makanya, skeptis sama verifikasi itu penting banget. Jangan telan mentah-mentah output AI, cek lagi sumbernya. Oke, dicatat. Ada lagi ancaman lain yang perlu kita tahu? Ada kekhawatiran lain yang lebih luas sih, soal dampak sosial ekonomi. Misalnya kehilangan pekerjaan massal kalau banyak pekerjaan digantiin AI. Terus ada pertanyaan filosofis juga dari Alan Turing dulu. Kalau AI bisa ngelakuin semuanya buat kita, manusia jadi ngapain? Kehilangan motivasi belajar, kerja, mandiri? Jadi kayak anak miliarder yang manja gitu ya? Bisa-bisa peradaban malah mundur? Itu salah satu kekhawatiran jangka panjangnya. Tapi penting juga buat diingat, nggak semua ahli setuju sama skenario kiamat AGI ini. Oh ya, ada pandangan lain. Ada. Kayak Melanie Mitchell, dia bilang fokus ke ancaman AGI yang jauh di depan itu mungkin berlebihan. Malah ngalihin perhatian dari masalah AI yang nyata sekarang, kayak bias sama disinformasi tadi. Jadi menurut dia, bahayanya bukan dari AI-nya, tapi dari kitanya. Kurang lebih gitu. Bahayanya kalau kita ngasih kekuatan terlalu besar ke AI atau pakainya nggak benar. Analoginya kayak ngasih tombol nuklir ke monyet. Masalahnya bukan monyetnya, tapi siapa yang ngasih tombol itu. Ini ngingetin tanggung jawab kita sebagai pembuat dan pengguna. Perspektif yang menarik banget. Bikin kita mikir lagi soal peran kita ya. Betul. Dan juga ngingetin kita biar nggak buru-buru nyamain AI sekarang sama otak manusia yang kompleksnya luar biasa. Ada neuroscientist Ed Boyden yang karyanya juga dibahas Hannah Fry. Dia nekenin betapa kita tuh masih dikit banget ngerti soal otak kita sendiri. Emang sekompleks apa sih otak kita? Bayangin aja otak cacing C. elegans yang cuma punya 302 neuron aja buat metainnya butuh waktu bertahun-tahun. Otak kita punya sekitar 86 miliar neuron, triliunan koneksi, interaksi kimiawinya rumit banget. Terus gimana cara ilmuwan mempelajarinya? Pakai teknik canggih kayak optogenetics buat ngontrol neuron pakai cahaya. Terus ada expansion microscopy, ini cara unik buat mekarin jaringan otak biar strukturnya yang kecil banget bisa dilihat pakai mikroskop biasa. Tapi intinya, kita masih jauh banget dari paham sepenuhnya sirkuit otak. Jadi kalau dibandingin sama otak, AI sekarang ini kayak apa dong? Kalau ngutip perbandingan di ulasan Fry, AI paling canggih sekalipun itu lebih mirip spreadsheet super canggih daripada otak cacing. Cara kerja otak kita, gimana kita belajar, ngerasa, itu mungkin beda banget sama cara kerja AI sekarang. Ini pengingat biar kita tetap rendah hati dan gak gampang kemakan hype.
Wah, ini bener-bener ngasih perspektif yang seimbang ya. Jadi nggak cuma lihat kerennya aja. Iya, intinya sih buat kamu semua sebagai developer, kreator, atau pengguna biasa, penting banget buat terus berpikir kritis. Bedain mana spekulasi masa depan, mana masalah nyata sekarang. Kita perlu dorong pengembangan AI yang hati-hati, bertanggung jawab, sambil terus belajar juga soal kecerdasan alami kita yang luar biasa ini. Diskusi soal etika, keamanan AI ini penting banget, dan seru juga dibahas bareng di forum devmod.id. Oke. Jadi jelas banget ya, AI ini emang kayak pedang bermata dua. Satu sisi potensinya gede banget buat bantu kerjaan kita, bikin kita lebih produktif, lebih kreatif, banyak alat baru bermunculan. Tapi di sisi lain, ada tantangan serius yang nggak boleh kita anggurin. Mulai dari bias, disinfo, halusinasi yang udah ada sekarang, sampai pertanyaan besar soal IGI dan masa depan kita nanti. Risiko tujuannya nggak sejalan itu nyata. Jadi, pesan utamanya buat kamu semua para pendengar. Jangan pernah berhenti belajar, ikutin terus perkembangannya, cobain alat-alat baru, tapi selalu pakai kacamata kritis. Diskusikan juga implikasinya, teknis maupun etis. Pahami potensinya, tapi sadar juga batasannya. Dan tempat paling pas buat ngelakuin itu semua bareng sesama developer dan kreator Indonesia, ya di DevMod Community. Betul banget. Jadi kalau kamu belum gabung, ini momen yang pas. Langsung aja meluncur ke devmod.id. Jelajahi isinya, gabung diskusinya. Di sana kamu bisa nemuin update berita teknologi terbaru, tutorial, analisis tren AI, pokoknya semua yang relevan buat kamu. Ini rumahnya komunitas developer dan kreator Indonesia. Jangan sampai ketinggalan obrolan penting ini ya. Jadilah bagian dari komunitas yang saling support dan terus berkembang. Sekali lagi, devmod.id. Oke, kayaknya ada cukup ya pembahasan mendalam kita kali ini. Sip, terima kasih banyak udah nyimak. Mungkin satu pertanyaan buat kamu renungkan. Dengan kekuatan AI yang makin canggih, tantangan terbesar kita mungkin bukan lagi cuma bikin AI yang bisa ngelakuin hal hebat, tapi gimana kita bisa mengarahkan kemampuannya buat tujuan yang benar-benar baik buat kita semua sebagai manusia. Gimana menurutmu? Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.